Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas kompetensi bisnis kelas A akan membagikan materi terkait kegiatan-kegiatan yang dilarang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Febi Trisnawati dengan NPM 22.296 bersama teman-teman saya Rena Sari Duyanti dengan NPM 22.294, Rahmat Andrian Joni 22.318 dan Ankis Aulia 22.324. Di sini kita akan membahas ada 7 kegiatan yang dilarang. Yang pertama itu monopoli, price fixing, monopsony, penguasaan pasar, predatory pricing, bid rigging, dan praktik monopoli. Kompetensi bisnis. Kompetensi bisnis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur berbagai bentuk perilaku bisnis yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. Ada apa saja? Yang pertama, itu ada monopoli. Apa sih definisi dari monopoli tersebut? Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 dalam pasal 17 yang melarang pelaku usaha untuk menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atas produk tertentu secara sendiri atau bersama-sama sehingga menghambat persaingan usaha. Kemudian, apa sih dampak dari monopoli tersebut? Dampak negatif dari monopoli tersebut, yang pertama tentunya harga itu tidak kompetitif karena tidak ada pesaing. Lalu, inovasi dan kualitas layanan pasti menurun, sehingga meningkatkan ketergantungan konsumen pada satu perusahaan saja. Kemudian ada contoh kasus dari monopoli tersebut. Di sini saya mengambil salah satu contoh kasus dari PT Forisa Nusa Persada, yaitu PT-nya Pop Ice. Beliau merupakan produsen minuman serbuk merek Pop Ice yang melakukan strategi pemasaran dengan program Pop Ice The Real Ice Blender. Dalam program ini, perusahaan tersebut mewajibkan kios dan toko untuk tidak menjual produk pesaing seperti milk juice, Nescafe, dan minuman serbuk lain sebagainya melalui kontrak eksklusif dan memberikan insentif berupa hadiah seperti blender, kaos, atau produk gratis kepada kios yang hanya menjual Pop Ice. Dengan menawarkan program bantu tukar di mana produk pesaing dapat ditukar dengan produk Pop Ice. Dan putusan KPPU menemukan bahwa PT Forisa Nusa Persada menggunakan posisi dominannya agar dominannya dengan menguasai posisi 92% pangsa pasar, di mana itu sudah melebihi dari persenan yang ada di undang-undang minuman serbuk di Indonesia. Perusahaan dinyatakan melanggar pasal 19 huruf A dan B serta pasal 25 ayat 1 huruf A dan C, dan PT Forisa didenda sebesar 11,4 miliar rupiah dan diperintahkan untuk menghentikan program promosi tersebut. Yang kedua itu ada praktek monopoli, yang dimana praktek monopoli sendiri mempunyai definisi yaitu tindakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha. Praktik ini dapat merugikan kepentingan umum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsurnya yaitu ada pemusatan kekuatan ekonomi, satu atau lebih pelaku usaha, mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu. Yang keempat, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, merugikan kepentingan umum. Sebab-sebabnya yaitu monopoli by nature, yang dimana terjadi secara alamiah seperti ketika perusahaan berkolaborasi dengan sumber daya yang digunakan. Yang kedua itu ada monopoli by law, yang terjadi karena peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Yang ketiga, monopoli by license, terjadi karena perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki. Yang keempat, hambatan atau barriers to entry, terjadi ketika perusahaan tidak memiliki persaingan karena adanya hambatan bagi perusahaan lain.
Kasus praktek monopoli sendiri itu ada dari PT Aero Citra Cargo, yang dimana kasus PT Aero Citra Cargo ini dimulai pada awal tahun 2020 ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan regulasi terkait ekspor benih lobster. Regulasi ini secara tidak langsung menunjukkan PT Aero sebagai penyedia jasa pengurusan transportasi tunggal untuk ekspor benih lobster. Hal ini menciptakan situasi di mana PT Aero Citra Cargo menjadi satu-satunya perusahaan yang beroperasi dalam pasar tersebut. Pada bulan Juli 2020, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan monopoli dalam ekspor benih lobster. Penyelidikan ini dilakukan karena adanya indikasi bahwa PT Aero Citra Cargo menguasai lebih dari 50% pasar ekspor benih lobster yang berlangsung hingga November 2020. Pada tahun 2021, KPPU memutuskan bahwa PT Aero Citra Cargo bermasalah karena melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli. Putusan ini menegaskan bahwa praktik monopoli oleh PT Aero Citra Cargo telah menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Analisis pada kasus praktek monopoli PT Aero Citra Cargo. Unsur-unsur monopoli dalam kasus PT Aero Citra Cargo itu ada 5, yang dimana pemusatan kekuatan ekonomi, yang dalam kasus ini PT Aero Citra Cargo menjadi satu-satunya perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan dalam pasar ekspor benih lobster. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan harga dan kondisi pasar. Satu atau lebih pelaku usaha, hanya PT Citra Cargo yang beroperasi dalam pasar ekspor benih lobster sehingga tidak ada kompetitor lain yang dapat menawarkan jasa serupa. Yang ketiga, ada penguasaan produksi atau pemasaran, yang dimana PT Aero Citra Cargo menguasai jasa pengiriman ekspor benih lobster, yang berarti mereka memiliki kontrol penuh atas proses pemasaran dan distribusi produk ini. Yang keempat, persaingan usaha tidak sehat. Dengan menjadi satu-satunya penyedia jasa, PT Aero Citra Cargo mencegah pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar sehingga menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Yang terakhir, yaitu ada merugikan kepentingan umum, yang dimana praktik monopoli ini merugikan kepentingan umum karena harga jasa menjadi tidak wajar dan menghambat kegiatan ekonomi lainnya. Eksportir benih lobster terpaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk jasa pengiriman, yang pada akhirnya mempengaruhi harga jual produk di pasar internasional. Ketiga, ada monopsoni. Monopsoni itu yaitu terjadi ketika suatu atau beberapa pelaku usaha mendominasi pembelian barang atau jasa sehingga pemasok atau produsen kecil tidak memiliki pilihan lain menjual kepada mereka dengan harga rendah. Larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu ada pasal 18 ayat 1, yang dimana pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1. Dalam pasal ayat 1, apabila satu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Ada dampak negatif dari monopsoni itu sendiri, yaitu pemasok terpaksa menjual dengan harga murah, tidak ada alternatif pasar bagi produsen kecil, dan menurunkan kualitas dan inovasi produk harga yang ditekankan. Kasusnya itu ada di PT Astil, yang dimana monopsoni rumput laut. Kronologi PT Alge Sumba Timur Lestari atau Astil, sebuah BUMD di Nusa Tenggara Timur, menjadi pembeli tunggal rumput laut dari petani lokal. Perusahaan ini membuat perjanjian diskriminatif yang mewajibkan petani menjual hasil panen hanya kepada PT Astil. Yang kedua, melibatkan pejabat daerah dalam mengharuskan petani mendapatkan izin dari perusahaan untuk menjual rumput laut. Dalam putusan KPPU-nya, KPPU menyatakan PT Astil melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mempraktikkan monopsoni yang menutup akses petani ke pasar lain. Perusahaan didenda dengan 3,2 miliar, namun PT Astil mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Wingapu yang kemudian membatalkan putusan KPPU dengan alasan penguasaan pemasok tidak mencapai 50% pangsa pasar. Lalu yang selanjutnya ada penguasaan pasar. Penguasaan pasar adalah kondisi di mana pelaku usaha mendominasi distribusi dan produksi barang atau jasa untuk mengendalikan harga dan menyingkirkan pesaing. Lalu ada larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 melarang pelaku usaha melakukan a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha,
yang sama pada pasar bersangkutan, atau B. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, atau C. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan, atau D. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama ada konsumen tidak memiliki banyak pilihan produk. Lalu yang kedua, harga ditentukan oleh perusahaan dominan. Lalu yang ketiga, perusahaan kecil sulit berkembang. Lalu yang selanjutnya ada contoh kasus penguasaan pasar, yaitu terkait minyak goreng. 7 perusahaan besar minyak goreng di Indonesia terbukti membatasi distribusi produk selama periode tertentu untuk menaikkan harga di pasar. Tindakan ini dilakukan secara terkoordinasi sehingga menciptakan kelangkaan minyak goreng. Putusan KPPU, perusahaan-perusahaan tersebut dinyatakan melanggar pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menyalahgunakan posisi dominan untuk mengendalikan distribusi. Total denda yang dijatuhkan mencapai 71,28 miliar. Lalu selanjutnya ada predatory pricing. Predatory pricing adalah strategi menjual barang atau jasa dengan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 20, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, usaha kecil dan menengah bangkrut karena tidak mampu bersaing. Lalu yang kedua, konsumen akhirnya dirugikan karena harga akan meningkat setelah pesaing tersingkir. Lalu yang ketiga, monopoli kembali terjadi setelah kompetitor keluar dari pasar. Lalu ada contoh kasusnya, yaitu yang dilakukan oleh PT Consort Kalimantan Semen yang menjual semen jenis Portland Composite Semen atau PCC dengan harga yang sangat rendah di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2015 hingga 2019, harga jual rata-rata lebih rendah dari harga pokok produksi. Misalnya, 58.000 per sak dibandingkan harga pesaing seperti semen Gresik yang dijual 60 hingga 65.000 per sak. Putusan KPPU menyatakan bahwa PT Kons terbukti melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan predatory pricing. Perusahaan didenda dengan 22,35 miliar atas praktik jual rugi yang merugikan persaingan sehat. Lalu selanjutnya ada penetapan biaya curang, yaitu price pricing. Price pricing merupakan penetapan biaya curang terjadi ketika beberapa pelaku usaha bekerja sama untuk menentukan harga tertentu sehingga tidak ada kompetensi harga yang wajar. Larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 1, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi A. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan, atau B. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama ada harga barang atau jasa menjadi lebih tinggi dari harga normal. 2. Konsumen tidak mendapatkan manfaat dari persaingan harga. 3. Efisiensi pasar terganggu. Lalu selanjutnya contoh kasus penetapan harga skuter Matic Honda dan Yamaha. Kronologinya, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor terbukti melakukan perjanjian penetapan harga skuter Matic di Indonesia.
Kedua, perusahaan sepakat untuk menetapkan harga minimum sehingga menghilangkan persaingan harga. Putusan KPPU menyatakan kedua perusahaan melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena melakukan price fixing. Yamaha didenda dengan jumlah 25 miliar rupiah dan Honda 22,5 miliar rupiah. Selanjutnya, persekongkolan dalam tender atau bid rigging. Bid rigging adalah persekongkolan antar perusahaan dalam proses tender proyek, di mana mereka secara diam-diam menentukan pemenang sebelum lelang dilakukan. Larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 22, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dampak negatifnya adalah yang pertama, korupsi meningkat karena proyek diberikan kepada pihak yang telah bersekongkol. Yang kedua, pemerintah atau perusahaan membayar harga lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang ketiga, inovasi dan efisiensi dalam proyek menurun. Contoh kasus persekongkolan tender proyek infrastruktur. Kronologinya, dalam proyek pembangunan sistem kabel Matraman sampai Kupang oleh PT Telkom Indonesia pada tahun anggaran tertentu, ditemukan adanya persekongkolan tender antara beberapa perusahaan peserta tender untuk menentukan pemenang secara tidak adil. Putusan KPPU, persekongkolan ini melanggar pasal 22 nomor 5 tahun 1999 karena menghambat transparansi dan kompetensi dalam proses tender publik. Perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.